Halo teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di sini yang suka bersih-bersih rumah. Seperti biasa, aktivitas pagi dimulai dengan bersih-bersih rumah. Saya mulai dengan membersihkan kamar. Wajib ya, setiap bangun tidur membersihkan kamar dulu, baru lanjut pekerjaan yang lain. Saya bersihkan dulu meja belajarnya, karena saya kan pakai kipas angin ya teman-teman. Jadi katanya kalau sering pakai kipas angin biasanya banyak debunya. Karena itu saya harus sering mengelap barang-barang yang ada di dalam kamar seperti meja, dinding, papan tulis, dan semua barang-barang yang bisa menyimpan debu. Kemudian lanjut saya merapikan tempat tidur. Biasanya kalau saya membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, jendela di kamar saya ini saya buka besar sekali. Jadi biasanya kalau jendela itu terbuka normalnya sekitar 40 sampai 50 cm. Nah, kalau jendela saya ini saya pakai kayu, kemudian saya sanggah jendelanya. Jadi kayu yang saya pakai itu sekitar setengah meter lebih. Kemudian pintu kamarnya dibuka. Di pintu kamar saya ini kan menggunakan kain pintu. Jadi biasanya saya angkat, saya sangkutkan ke pintu, jadi benar-benar terbuka. Jadi udaranya itu bisa masuk dari jendela, bisa masuk juga dari pintu. Tujuan saya membuka semua jendela dan pintu agar ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam kamar, menggantikan udara di dalam kamar pada saat kita tidur di malam hari ya teman-teman. Setelah selesai bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, saatnya sekarang kita masak-masak. Di sini saya punya setengah kilo sayur buncis. Tadi saya ke pasar ya, setelah bersih-bersih rumah, saya sempat ke pasar dulu. Jadi ini saya beli buncis setengah kilo. Kemudian dibersihkan di kedua sisinya, ditarik seperti ini. Ini kalau di tempat saya namanya lumbar. Nah, kemudian dilepaskan di sisinya yang satu lagi lumbarnya. Di tempat teman-teman saya tidak tahu ya ini apa namanya, boleh komen ya. Kalau sudah, lakukan lagi untuk buncis yang lainnya sampai semua buncisnya selesai dibersihkan. Ada yang pernah bertanya, kenapa di bagian sisi kiri dan kanan buncisnya harus dibersihkan lumbarnya? Saya sendiri tidak tahu ya, tapi kalau menurut saya itu mungkin tujuannya supaya pada saat dipotong-potong nanti tidak nyangkut antara potongan satu dengan potongan yang lain. Jadi pada saat dipotong-potong irisannya terpisah. Nah, ini buncis yang sudah selesai dibersihkan. Kemudian saya cuci, tapi sebelum dicuci biasanya saya rendam dulu sayurnya atau buncisnya dengan garam beberapa menit. Kemudian dibersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah itu saya potong-potong buncisnya seperti ini, dipotong-potong serong ya, dan ini hasilnya. Tadi di pasar juga saya ada beli tahu ya teman-teman. Ini 3 buah tahu, satunya dihargakan Rp3.000. Jadi totalnya Rp9.000 ya. Tahunya sudah saya cuci bersih. Kemudian potong dadu seperti ini, atau sesuai selera saja kalau teman-teman mau bikin yang seperti ini. Ini saya rencananya mau bikin tumis buncis dicampur tahu, tapi sebelumnya tahunya digoreng dulu ya. Kadang-kadang saya suka bingung nih teman-teman, soal menu apa yang harus disediakan setiap hari. Kan kalau sayurnya diulang-ulang terus lama-lama jadi bosan. Saya pernah teman-teman bikin menu untuk 1 minggu. Jadi dari Senin sampai hari Minggu menunya apa-apa saja itu sudah saya catat. Hari Senin lauk pauknya apa-apa saja. Kemudian Selasa seterusnya sampai hari Minggu. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika misalnya misalnya nih ya teman-teman, hari Rabu saya mau masak ikan kuah kuning, tapi pas saya ke pasarnya itu ikannya mahal, jadi otomatis menunya harus diganti. Jadi memang sebaiknya kita membuat jadwal untuk menu sehari-hari, misalnya untuk 1 minggu atau 1 bulan, tetapi harus ada
Ide untuk menu cadangan disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di pasar. Biasanya untuk bumbu-bumbu dapur biasanya tuh saya belinya untuk sebulan. Tetapi seperti sayur dan ikan itu biasanya 2 atau 3 hari sekali. Karena kalau disimpan terlalu lama takutnya nanti rusak sayur atau ikan atau bahan-bahan yang lainnya. Tadi tahunya sudah saya goreng ya teman-teman. Kemudian ini saya punya ikan asap atau ikan asar, di tempat saya bilangnya demikian. Disuir-suir, untuk ukurannya sesuai selera saja ya. Ini saya suir-suirnya ukurannya agak besar. Ini jenis ikannya ikan tuna ya teman-teman. Ini hasilnya yang sudah disuir-suir. Lanjut, angkat tahu yang digoreng tadi. Jangan terlalu matang ya, cukup setengah matang saja. Karena nanti mau dimasak lagi, ditumis bersama dengan buncis. Di sini saya ada cabai rawit, cabai merah keriting, dan tomat. Ini saya beli di pasar tadi ya teman-teman. Untuk mencucinya saya menggunakan garam kemudian direndam beberapa saat. Sesuai informasi yang saya dengar, katanya kalau direndam dengan garam bisa membunuh bakteri. Makanya semua sayur, tomat, cabai yang saya beli di pasar biasanya kalau pulang saya merendamnya beberapa saat dengan garam. Kemudian dibilas, cuci bersih, dan siap untuk diolah. Selesai menggoreng tahu, lanjut saya menggoreng ikan asap atau ikan cakalang asar. Menggorengnya sebentar saja ya, karena ikan asar ini kan sudah matang. Lanjut saya cuci bersih tomat dan cabai yang direndam garam tadi ya. Teman-teman, ini saya kerjanya satset ya, supaya cepat selesai. Jadi saya tidak mulai dengan satu bahan dulu, diolah sampai selesai, kemudian menu yang lain lagi. Tapi kerjanya satu kali jalan, masak sayur sekaligus ikan. Di tempat saya, ikan adalah lauk yang paling murah. Jadi kalau dibandingkan dengan ayam terlalu mahal ya di tempat saya. Kalau 1 ekor itu biasanya jualnya kan ditimbang. Jadi 1 kilonya sekitar 40-50 ribu. Itu pun bukan 1 ekor. Jadi kalau 1 ekor itu biasanya 1,5 kilo. Tapi kalau di tempat saya ikan itu lauk yang paling murah. Jadi setiap hari saya makannya ikan. Kadang-kadang divariasikan juga dengan tahu atau tempe. Kemudian ini saya mau potong-potong cabai merah keriting dan dikeluarkan biji-bijinya. Ini tujuannya saya hanya ingin ambil warnanya saja. Sebab kalau pakai biji-bijinya nanti rasanya jadi pedas. Ini mau saya campurkan di sayur buncis campur dengan tahu goreng tadi ya. Ini cara potong cabai dan cara mengeluarkan bijinya masih amatir ya saya. Tapi kalau yang bikinnya Master Chef pasti lebih bagus dan luar biasa. Sebenarnya tadi di pasar saya mau cari cabai yang ukurannya lebih besar, cabai merah yang bentuknya seperti kue terompong. Jadi lebih besar. Itu katanya untuk membuat warna sayur atau warna makanan menjadi lebih merah. Lebih menarik katanya. Tapi tadi waktu saya cari tidak ada, jadi saya ambil cabai merah keriting yang biasa saja. Nah ini cabai merah yang sudah dikeluarkan bijinya tadi saya ulek sampai halus untuk nantinya dicampurkan dengan sayur buncis dicampur dengan tahu ya. Jadi cara saya masak, yang pertama saya siapkan dulu sayur-sayurannya, ikan, tahu atau tempe semuanya disiapkan dulu. Kemudian saya buat bumbunya. Lanjut dicampur, mau masak sayurnya atau ikan dan sebagainya. Jadi 1 kali masak, satset, selesai. Kadang saya pakai cobek, kadang saya pakai blender. Kalau blender kadang-kadang bumbunya kurang halus menurut saya. Makanya saya lebih sering menggunakan cobek. Biasanya saya pakai blender untuk masakan dalam jumlah banyak. Kemudian nyalakan kompor, siap untuk memasak. Saya masih menggunakan kompor minyak tanah ya. Karena menurut saya ini yang paling aman untuk saya. Saya masih takut karena pernah saya nonton di TV,
ada kompor gas yang meledak. Jadi sampai sekarang saya masih takut untuk menggunakan kompor gas. Jadi saya masih tetap menggunakan kompor minyak tanah. Tapi harga minyak tanah akhir-akhir ini juga sudah mulai naik. Dari awalnya 15.000 sampai sekarang sudah harganya 20.000 per 1 gen yang isinya 5 liter. Jadi harga per liternya Rp4.000. Wow. Setelah menumis bumbu dan warnanya kuning kecoklatan, masukkan buncis, aduk-aduk rata. Kemudian tambahkan tahu goreng yang sudah digoreng tadi. Kemudian masukkan cabai merah yang sudah dikeluarkan bijinya, aduk-aduk rata agar semua bagian sayur, tahu dan bumbunya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Sekarang saya memasak suwir cakalang pedas. Setelah bumbunya diulek, kemudian tumis hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Atau istilah kerennya golden brown. Ini tomat yang sudah di blender, saya masukkan ke dalam wajan. Kemudian aduk-aduk rata sampai semua bumbu tercampur. Tambahkan sedikit air asam jawa, aduk lagi. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut saya tambahkan bumbu-bumbu sesuai selera. Jadi teman-teman, tips hari ini adalah buat menu untuk 1 minggu supaya tidak bingung. Ini suwir cakalangnya sudah saya masukkan. Kemudian saya campurkan, aduk hingga tercampur merata antara ikan dan bumbu-bumbunya. Kalau sudah, biarkan beberapa saat sampai bumbunya meresap dan kuahnya berkurang. Tara, ini dia hasilnya teman-teman. Masakan saya hari ini, ikan suwir cakalang pedas dan sayur buncis campur tahu. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.